Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Putama Budianto. Di sini saya akan menjelaskan atau membagikan video pembelajaran yang inovatif mengenai RPS yang sudah diberikan, yaitu saya mengangkat tema konsep demokrasi dan HAM. Sebelumnya, nama saya Putra Putama Budianto dengan 035 dari Program Studi Sains Informasi. Baik, kita lanjut saja ke materi. Sebelum ke materi, pembahasan yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama pengertian demokrasi dan HAM, yang kedua ada tokoh dan teori, serta nanti ada urgensi serta kasusnya. Sebelum itu kita breakdown dulu apa aja yang akan ada di dalam PPT ini ataupun video pembelajaran ini. Yang pertama itu pengertian mengenai demokrasi, urgensi, serta tokoh demokrasi. Lalu yang kedua tentang apa itu HAM, teori dan tokoh HAM, serta yang terakhir ada kasus dan kesimpulan. Kita next yaitu demokrasi, pengertian dan teori dari demokrasi tersebut. Yang pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik langsung ataupun perwakilan dari rakyat yang memilih. Dalam sistem demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk memilih perwakilan mereka serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan menjalankan kegiatan politik secara bebas. Lalu ada salah satu teorinya yaitu demokrasi Pancasila. Teori ini menekankan pada pentingnya kebebasan berpendapat yang bebas, lalu ada hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi serta menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada konsepnya. Konsepnya sendiri dianggap sebagai ideologi yang inklusif dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat sehingga dapat menjadi dasar bersama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Konsep ini menekankan pentingnya konsensus dan musyawarah dalam pengambilan keputusan politik. Lalu ada urgensinya dalam urgensi demokrasi di Indonesia. Demokrasi ini memiliki urgensi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena dapat membawa keadilan, memperkuat HAM, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan partisipasi politik, serta meningkatkan kestabilan politik. Lalu ada tokoh demokrasi di Indonesia, yaitu yang bernama B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini mengeluarkan teori demokrasi Pancasila yang mana mengajukan konsep demokrasi ini sebagai penempatan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Konsep ini menekankan pentingnya demokrasi, keadilan sosial, dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Lalu ada sekilas tentang HAM. Hak asasi manusia atau yang kita biasa bilang dengan HAM ini dianggap universal ya karena udah diakui oleh semua negara dan telah diatur di dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948 dan Konvensi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1966. HAM ini nggak bisa dicabut ataupun dilanggar oleh negara tertentu, baik negara manapun ya. Jadi karena merupakan hak yang melekat pada setiap manusia, maka hak tersebut merupakan bagian dari martabat kemanusiaan. Lalu di sini ada tokoh HAM di Indonesia. Saya ngambil tokoh HAM ini berdasarkan salah satu kasus yang pernah tenar di Indonesia yaitu tokoh yang bernama Munir. Salah satu tokoh HAM di Indonesia itu ada yang namanya Munir Said Talib, merupakan aktivis HAM yang dikenal karena perjuangannya dalam advokasi perlindungan HAM di Indonesia. Munir sendiri memperjuangkan HAM ini dengan cara yang damai dan non kekerasan. Oke, kita beranjak ke pengertian dan teori HAM. HAM ini merupakan hak yang melekat pada setiap manusia seperti yang tadi kita ketahui dan nggak bisa diganggu gugat karena merupakan hak yang fundamental dan universal. HAM sendiri mencangkup hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi sosial dan juga hak budaya, serta masih banyak hak-hak kemanusiaan yang lainnya. Lalu ada teori yang
saya ambil mengenai HAM ini, yaitu teori pembelaan hak asasi manusia yang holistik. Teori ini mengajarkan bahwa perjuangan untuk hak asasi manusia nggak cuma sebatas hak sipil dan politik, tapi juga mencakup ekonomi, sosial, dan juga budaya. Teori ini mengajarkan bahwa perjuangan hak asasi manusia harus mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan kesehatan, dan juga pekerjaan yang layak. Teori ini juga menekankan kepada pendekatan yang holistik terhadap perjuangan untuk HAM, yang berarti perjuangan tersebut harus mencakup keseluruhan dari aspek hak tersebut ya, seperti perlindungan hak dari pelanggaran, terus juga mempromosikan dan pemenuhan hak-hak yang ada. Lalu urgensi dalam HAM, yaitu urgensi dalam HAM, urgensinya itu terletak pada fakta bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap manusia secara inheren dan tak terpisahkan, yang diberikan oleh Tuhan atau alam semesta dan diakui oleh negara atau masyarakat sebagai hak yang fundamental dan universal. Oleh karena itu, HAM ini harus dijamin oleh negara dan dilindungi oleh hukum. Dalam keseluruhannya, si urgensinya ini terletak juga pada pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut agar tiap individu dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang sama, serta terciptanya masyarakat yang adil, setara, dan stabil. Oke, next. Yang terakhir ada kesimpulannya. Kesimpulan dari materi kali ini adalah demokrasi dan HAM memiliki keterkaitan yang erat dan saling memperkuat satu sama lain. Demokrasi membutuhkan perlindungan yang kuat, terutama di bagian hal kebebasan berbicara, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. HAM sendiri mencakup hak sipil serta politik, dan juga ekonomi, sosial, serta budaya. Yang perlindungan dan pemenuhannya itu sangat penting untuk mempertahankan martabat kemanusiaan, mendorong keadilan dan kesetaraan, mencegah pelanggaran HAM, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan juga meningkatkan stabilitas sosial dan juga politik. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan HAM seperti teori universalisme, relativisme budaya, teori pembelaan HAM yang holistik, dan empowerment. Dalam sebuah negara yang dengan demokrasi yang baik, kebebasan sipil dan politik harus dijamin. Maka HAM juga harus dilindungi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan juga harus diberikan. Ya, cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya Putra Pertama, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.